Seberapa besar ketergantungan kondisi PPU kita terkait tentang dana transfer ke daerah? Untuk ketergantungan kita dana pusat, selebihnya itu bersumber dari PAD. Bang, terkait tentang pertama, bagaimana kan ini lagi ramai nih kondisi keuangan kita yang menurut informasi bahkan Bupati sempat statement kalau ini perusahaan ini collab. Sebenarnya bagaimana sebenarnya kondisi keuangan kita di daerah sendiri bagaimana? Ya baik, memang kita ketahui bersama bahwa dalam 2 tahun terakhir ini ya, kondisi keuangan kita memang lagi tidak baik-baik saja, dalam artian bahwa memang ini dipengaruhi dari pendapatan kita ya yang selama ini bergantung dari pusat ya. Nah, dalam 2 terakhir ini memang mengalami penyesuaian ya dari pusat, pengurangan dari pusat. Nah, ini tentu juga berpengaruh kepada fiskal yang ada daerah. Karena mau tidak mau Penajam Pasir Utara ini sangat bergantung dari komponen dana transfer dari pusat ya. Seperti itu. Seberapa besar ketergantungan kondisi PPU kita terkait tentang dana transfer ke daerah? Ya, kalau kita sandingkan ya dengan berbicara komponen pendapatan yang bersumber dari pusat, itu kurang lebih di angka 87% ya, untuk ketergantungan kita dana pusat. Selebihnya itu bersumber dari PAD, kemudian dari transfer antar daerah. Jadi itu betul-betul tinggi lah ketergantungan fiskal kita yang dari pusat. Jadi ketika itu dana transfer mengalami penyesuaian dari pusat, ya semua berdampak kepada kebijakan-kebijakan fiskal yang ada di daerah, seperti itu. Kan ada dampak dan ada risiko yang bakal diambil, khususnya kebijakan yang muncul ketika kondisi keuangan. Apa yang menjadi standar skala prioritas untuk pelaksanaan? Ya tentu di kita itu sudah kita diskusikan ya, bahwa memang dilema ya, pemerintah daerah dilema. Kalau kita misalnya tidak berpikir bagaimana mau membangun daerah ini, ya tentu juga kita pasrah dengan kondisi yang ada. Ya, oleh karenanya ada pilihan-pilihan yang memang kita ambil ya, bahwa kita menjalankan program dan kegiatan yang ada ini tentu punya konsekuensi ya, bahwa di satu sisi ketergantungan kita dari fiskal pusat ya, ini tetap berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun ya. Nah, memang mau tidak mau juga bahwa dalam rangka pencapaian visi misi kepada daerah ya, atau program yang tertuang dalam RPJMD ya, tentu juga harus pelan-pelan kita cicil. Nah, ini juga sangat berpengaruh dengan kondisi fiskal. Nah, oleh karenanya pemerintah daerah harus punya keberanian di dalam mencicil ya program visi misi daerah ini yang telah tertuang, sehingga dengan kondisi fiskal yang sangat rendah pun ya, tentu kita mau tidak mau harus tetap berjalan lah beberapa program yang memang sudah dicanangkan, seperti itu. Langkah apa yang dilakukan untuk memastikan program itu betul-betul tercicil? Ya, tentu langkah yang kita lakukan, apa yang telah kita susun di dalam APBD ya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun yang berkenaan dengan pencapaian program-program yang masuk di dalam RPJMD ya, kita akan laksanakan, kemudian kita kerjakan ya, sehingga ini apa yang menjadi visi misi kepada daerah ini tetap bisa berjalan, seperti itu. Bang, bagaimana kita memastikan bahwa setiap program itu bisa betul-betul tepat guna dengan kondisi keuangan kita yang saat ini memprihatinkan? Ya tentu di kita juga harus memilah ya, dari sekian program ya kepada daerah yang disusun, tentu kita harus pilih yang mana yang betul-betul bersentuhan dengan masyarakat. Contoh dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalankan ya,
Misal dengan program kartu penajam cerdas, kemudian program-program lain yang banyak bersentuhan dengan masyarakat, itulah yang kita pilih. Artinya kita buat skala prioritas dulu, yang mana-mana yang memang harus kita dahulukan ya. Tentu itu yang bersentuhan dengan masyarakat ya, seperti itu. Bang, dengan kondisi keuangan yang hari ini ada, memungkinkan tidak kita menarik anggaran pusat agar proses pembangunan di PPU itu berjalan? Ya, nah tentu memang karena kebijakan pusat itu banyak berubah ya, ya langkah itu kita lakukan ya. Walaupun sesungguhnya program yang ada dari pusat ini kita hanya penerima asas manfaat. Contoh yang kita lakukan ya adalah bagaimana melakukan upaya-upaya untuk mengejar ya dana-dana yang bersumber dari pusat atau program yang bersumber dari pusat melalui program IJD contohnya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum ya. Ada program Impres Jalan Daerah. Nah, ini yang menjadi kebijakan pusat ya, tentu kita juga harus melakukan upaya-upaya, melakukan diskusi, melakukan upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan pusat ya, melalui tentu di sini ada BPJN, melalui Kementerian PUPR. Nah, langkah-langkah itu yang dilakukan. Nah, selain dari yang berkaitan dengan Impres Jalan, banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang itu sudah ditentukan programnya dari pusat. Daerah menerima asas manfaatnya. Nah, itu pemerintah daerah juga harus berani atau melakukan upaya-upaya untuk menggait lah ya dana-dana atau program yang bersumber dari pusat seperti itu. Sejauh ini ada berapa banyak kucuran yang bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat PPU anggaran dari pusat? Ya kalau yang nyata program dari pusat secara langsung Saat ya ini. tadi yang saya sebutkan contoh untuk program Impres Jalan dan Impres Jalan Daerah. Tahun lalu di 2025 kita mendapatkan Impres Jalan Daerah ya khusus untuk jalan Tunan ya tembus Tanjung Tengah. Itu merupakan Impres Jalan Daerah. Semua itu kegiatannya dikerjakan oleh pusat. Pemerintah daerah hanya menerima asas manfaatnya ya. Bentuknya Tetapi itu itu nyata. direkomendasikan atau gimana? Ya itu kita mengusulkan. Jadi mengusulkan. kita mengusulkan karena memang kan semua program yang terstruktur dari pusat itu melalui usulan daerah namanya. Jadi tidak serta-merta pusat itu langsung menunjuk dari sini programnya jatuhnya ke lokus ini, tetapi pemerintah daerah mengusulkan melalui mekanisme ya yang ada. Jadi semua harus melalui usulan. Tidak ada yang namanya itu tiba-tiba Langsung muncul. muncul seperti itu ya, kecuali itu penugasan yang dari pusat. Tetapi kalau yang sifatnya ini tentu semua berdasarkan usulan daerah karena yang memohon itu daerah, kemudian dilakukan verifikasi secara berjenjang seperti itu. Program-program pusat ini berarti sangat memungkinkan untuk memastikan bahwa meskipun dengan kondisi kita yang saat ini proses pembangunan masih ada. Apa yang kita harapkan khususnya bicarain tentang masalah dengan Iya. SKPD yang lain? Jadi tentu memang kebijakan yang banyak berubah ini semua kan kewenangan banyak dikembalikan ke pusat ya. Nah, saya ambil contoh. Seperti dulu kan contoh dana DAK itu kan menjadi kewenangan daerah lah. Dananya masuk ke daerah, temu programnya ditentukan daerah. Sekarang itu nggak ada, ditarik ke pusat ya semua. Nah, jadi memang mau tidak mau ya sesungguhnya ya teman-teman SKPD juga harus banyak proaktif ya terkait dengan program-program yang bersentuhan yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsinya juga harus banyak berkomunikasi atau melihat kecenderungan mana program ini yang bisa dikonekkan dengan program pusat ya. Nah, tetapi tentu juga harus melalui semua usulan-usulan ya. Jadi harus ada proaktif lah terkait dengan itu ya. Sejauh ini masih semua dinas sudah melakukan langkah itu atau bagaimana, Pak? Ya saya kira ini kan tidak lepas dari peran pimpinan daerah semua ya karena Pak Bupati ini kan punya akses ya untuk berkomunikasi dengan pusat. Biasanya informasi itu disampaikan ke kita, tapi secara langsung yang saya lihat itu tidak semua ya, tidak semua Bisa menangkap. SKPD itu yang yang sudah mengusulkan ya terkait dengan alokasi yang ada di pusat ya, atau program yang ada di pusat. Yang saya tahu itu ada Dinas Perikanan ya sudah itu melalui program Koperasi Nelayan ya kan, kemudian ada PUPR melalui program IJD. Kalau PUPR kan ada Impres Jalan dan Daerah, kemudian ada irigasi, ya itu sudah kita usulkan semua.
kemudian yang saya tahu juga Dinas Pertanian ya, dan banyak ada beberapa SKPD lah, termasuk kemarin LH, kemudian Dinas Kesehatan, Pariwisata juga sudah ini sih. Seperti itu. Oke.